Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alam. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Sayangi Aku Sedikit Saja Ibu. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Rifki telah selesai membeli pesanan ibunya. Kemudian ia membawa ayam goreng itu kepada ibunya. Ia letakkan di atas meja. Udah sana, ngapain lagi kamu di situ? Jangan harap ibu kasih ayam itu. Kalau kamu mau makan, pakai nasi sama kangkung aja, seperti biasa. Ayam itu buat ibu dan Fauzana, ucap Nuria melotot. Iya bu, makan aja. Aku bukan berharap dikasih ayam, tapi aku mau ngomong sama ibu. Kali ini aku mohon dengarkan aku, Bu, ucap Rifki berjongkok di hadapan ibunya yang duduk di kursi roda. Ia menatap ibunya dalam-dalam. Meski ia ragu tak dipercaya ibunya, ia akan berusaha membuat ibunya yakin. Mau ngomong apa lagi? Tanya Nuria menatap Rifki dari atas hingga bawah. Rifki menghela nafas dalam-dalam, kemudian mengembuskannya perlahan dan ia menceritakan semuanya pada ibunya. Ibu, sebenarnya yang membuat ibu celaka Mbak Meli, Bu. Dia ingin ibu celaka. Makanya Mbak Meli memotong rem mobil ibu agar ibu celaka, agar ibu mati. Dan dia akan mengambil semua harta ibu setelah dia menyingkirkan ibu. Begitu juga dengan Mas Aknan, Bu. Aku tahu Mbak Meli yang udah meracunin Mas Aknan, Bu. Dan racun itu buat Mbak Meli kasih ke aku karena dia takut rahasianya aku bongkar, Bu. Aku dengar sendiri ucapannya, Bu. Jelas Rifki panjang lebar. Sejenak kemudian hening. Mereka berlarut dalam pikiran masing-masing. Sejujurnya dalam hati Ibu Nuria percaya dengan apa yang dikatakan Rifki. Karena setelah ia sakit, Meli dan Fauzana tak datang lagi ke rumahnya. Bahkan tak datang lagi sarapan di rumahnya. Namun Ibu Nuria menepis pikirannya itu dan menganggap Rifki hanya iri saja pada kakak-kakaknya. Rifki, kamu ini ya, dari beberapa hari yang lalu juga ngomong gitu. Jangan asal ngomong kamu. Gak mungkin mereka kayak gitu sama ibu. Sudah, sana kamu pergi, ucap Ibu Nuria mengusir Rifki. Baik Bu, kalau ibu gak percaya gak apa-apa. Dari dulu emang ibu gak percaya kok sama aku. Selalu Fauzana dan Meli yang diutamakan, ucap Rifki menunduk. Emang gak percaya karena kamu anak pembawa sial, bentak Nuria. Terserah ibu anggap aku kayak gitu. Suatu saat nanti, ibu akan lihat sendiri bagaimana busuknya Mbak Meli dan Mas Fauzana. Ibu emang gak percaya sama aku. Padahal aku gak butuh harta ibu. Aku hanya butuh kasih sayang ibu sedikit saja pada aku, Bu, ucap Rifki matanya berkaca-kaca. Rifki pun berlari dari hadapan ibunya. Dan dipanggil ibunya, tapi Rifki tak menjawab lagi. Rifki, tunggu, teriak Ibu Nuria, namun Rifki telah masuk ke dalam kamarnya. Perasaan Ibu Nuria tak menentu, apalagi saat ia melihat mata putranya berkaca-kaca. Entah kenapa perasaannya seperti sulit diartikan. Ibu Nuria hanya bisa menghela nafas panjang. Fauzana pun datang ke rumah ibunya, kemudian ia pun makan. Setelah makan, ia meminta sertifikat tanah ibunya untuk ia jual. Kali itu Fauzana datang sendiri, tidak dengan Sutia. Fauzana, kamu sendirian aja? Tia mana? Tanya Ibu Nuria. Dia gak ikut, Bu. Dia di rumah jagain Nisa, Bu. Oh ya, mana sertifikat tanah ibu? Tanya Fauzana tak sabar. Ada tuh nak, di dalam. Tunggu sebentar ibu ambilin ya, di kamar, ucap Ibu Nuria. Ibu Nuria pun mendorong kursi rodanya sendiri dengan kedua tangannya. Kemudian ia pun mengambil sertifikat tanahnya, ia berikan kepada Fauzana. Dan Fauzana pun pamit pergi. Ibu,
Fauzana pergi ya bu, mau jual tanah secepatnya. Udah ada kok yang beli, orang dari kota yang beli bu, ucap Fauzana. Loh, kamu gak nemenin ibu? Ibu kan lagi sakit, kepala ibu sering pusing-pusing. Kan bisa jual besok tanahnya, ucap Ibu Nuria penuh harap. Nanti aja lah bu, kalau tanahnya udah kejual. Lagian gak lama kok ini. Udah ya bu, Fauzana pergi dulu, ucap Fauzana. Kemudian ia mencium punggung tangan ibunya dan pergi tanpa menunggu jawaban Nuria. Setelah ia melangkah keluar melihat mobil ibunya diparkir di garasi dan pintu mobil ibunya terbuka sedikit, membuatnya tersenyum licik. Kemudian ia celingukan. Aman, gak ada orang. Aku ambil aja BPKB-nya yang ada di dalam. Aku gadaikan aja di bank diam-diam. Dengan begitu duitnya bisa aku pakai buat bangun rumah sendiri, ucap Fauzana mengambil BPKB mobil ibunya. Ia membawa sertifikat lahan yang diberikan ibunya dan BPKB mobilnya yang ia ambil diam-diam tanpa sepengetahuan ibunya. Ia membawa BPKB mobil itu ke bank kemudian menggadaikannya, dan Fauzana langsung membeli bahan untuk membangun rumahnya. Sementara di kediaman Ibu Nuria, semakin pusing ia memegang kepalanya. Ia tak kuat lagi menahan kepalanya gaya pingsan di atas kursi rodanya. Ibu, ya Allah, ibu, kenapa ibu pingsan? Pekik Rifki. Kemudian ia mengangkat ibunya ke kamar dan membaringkan ibunya. Rifki mengambil minyak telon, dia oleskan di hidung ibunya. Setelah itu ia memijat-mijat kaki ibunya dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Saat Rifki memijat-mijat kaki ibunya yang pingsan itu, tiba-tiba ibunya terbangun. Kemudian ia melihat sekelilingnya. Kepalaku sakit banget. Au, rintih Ibu Nuria bangun. Rifki pun tersenyum melihat ibunya sudah sadar dari pingsannya. Rifki membantu ibunya bangun. Kali itu Ibu Nuria tak menolak bantuan Rifki lagi, karena ia memang butuh bantuan. Ibu Nuria pun bersandar di sudut ranjangnya menggunakan bantal. Rifki pun keluar kamar mengambilkan ibunya makanan dan obat dari dokter. Ibu makan dulu ya bu. Setelah itu ibu minum obat ya, ucap Rifki lemah lembut dan memberikan senyuman tulus kepada ibunya. Ibu Nuria tak menjawab. Ia langsung menarik piring dari tangan Rifki dengan kasar, lalu menyendok nasi itu. Namun tangannya tiba-tiba gemetar dan sendok itu langsung terjatuh membuat Rifki kaget. Astagfirullahaladzim. Ibu, biar aku yang nyuapin ibu ya. Kalau ibu masih lemas, makan sendiri, biar aku aja yang nyuapin ibu ya, ucap Rifki lembut. Ibu Nuria pun memandang putranya dalam-dalam dan mengangguk pelan. Ya udah, tapi habis ini kamu keluar, jangan lama-lama di hadapan ibu, ucap Ibu Nuria. Baik bu, jawab Rifki. Kemudian Rifki pun menyuapi ibunya dengan tulus. 1 sendok, 2 sendok, perlahan nasi itu habis tak tersisa. Setelah itu Ibu Nuria minum obat dan Rifki pun berlalu pergi. Kenapa perasaanku seperti ini? Kenapa akhir-akhir ini semenjak aku lumpuh kecelakaan, Fauzana dan Meli gak datang lagi melihat aku. Bahkan setelah Aknan meninggal, Meli gak datang lagi. Di telepon malah banyak alasan, seakan menghindar dari aku. Taunya minta duit aja. Dan Kang Rifki gak pernah aku kasih uang kok. Dia masih setia merawat aku sakit. Padahal aku benci banget anak itu, batin Ibu Nuria. Sementara Rifki di dalam kamarnya semakin gelisah. Karena memikirkan Fauzana menjual lahan ibunya, ia ingin melarang Fauzana agar tak menjual lahan itu. Karena itu peninggalan bapaknya dan tak boleh dijual. Namun ia takut ibunya marah kepadanya. Ya Allah, maafkan atas ketidakberdayaan hamba, ucap Rifki lirih. Tangisnya pun pecah. 6 bulan telah berlalu, namun Meli tidak mau pulang lagi. Bahkan Meli telah menikah lagi di Bali. Ia tak lagi memperdulikan ibunya. Begitu juga dengan Fauzana yang sudah membangun rumah sendiri, dan Fauzana pun telah pindah dari desa itu. Ibunya mencoba menelponnya, namun Fauzana selalu beralasan. Dan 6 bulan lamanya Fauzana dan Meli tidak menemui ibunya. Hanya Rifki yang merawat ibunya yang lumpuh selama 6 bulan. Meskipun Ibu Nuria masih marah-marah dan tidak menerima Rifki dengan baik. Maaf bu, mobil Anda kami sita karena setorannya sudah 6 bulan gak dibayar, ucap petugas dari bank itu menghampiri Ibu Nuria yang duduk berjemur di halaman rumahnya. Seketika mata Ibu Nuria langsung membelalak lebar saat mendengar ucapan pria berjas hitam dan rapi itu. Maksud bapak apa?
Saya kan tidak pernah menggadaikan mobil saya di bank. Pekik Ibu Nuria dengan tatapan darat. Memang bukan ibu yang menggadaikan, tapi seorang pria yang bernama Fauzana, katanya dia putra dari ibu. Ucap pria berjas hitam itu. Seketika mata Ibu Nuria langsung membelalak lebar. Mulutnya menganga yang menggelengkan kepala dan menutupi mulutnya. Dengan kedua tangannya dan dadanya serasa sesak. Ia sosok mendengar penuturan pegawai bank itu. Enggak pak, enggak mungkin. Bapak pasti salah orang. Ucap Ibu Nuria masih belum percaya. Ini beneran bu, di sini ada tanda tangan Fauzana dan ini fotonya saat menerima uang. Ucap pegawai bank itu. Pria itu menunjukkan foto Fauzana saat ia menggadaikan BPKB mobil Ibu Nuria dan berjabat tangan dengan pegawai bank. Ibu Nuria langsung menitikkan air mata dan dia pun berteriak histeris. Sekarang ia tak punya kendaraan lagi. Fauzana, tidak! Teriak Ibu Nuria meraung. Pegawai bank itu tak memperdulikan Ibu Nuria. Ia membawa mobil itu dan melaju meninggalkan rumahnya. Ibu Nuria pun langsung menelpon Fauzana. Ada apa bu? Ibu bisa nggak sih? Nggak usah telepon Fauzana terus. Ucap Fauzana ketus. Ada apa katamu? Fauzana, kenapa kamu gadai mobil ibu ke bank? Bukannya kamu udah dapat banyak uang dari ibu, motor juga kamu ambil? Ucap Nuria. Udahlah bu, gak usah dibahas lagi. Lagian juga ibu udah lumpuh, gak bisa bawa kendaraan lagi. Dan duitnya udah aku pakai bangun rumah bu. Gak usah dibahas, aku tutup dulu teleponnya ya bu. Tiba-tiba telepon pun ditutup. Fauzana pun menutup teleponnya. Ibu Nuria langsung membanting ponselnya ke lantai. Tangannya mengepal. Ia berteriak meluapkan segala emosinya. Ia tidak menyangka anak yang selama ini ia bangga-banggakan ternyata menguras habis hartanya. Setelah ia cacat, ia ditinggalkan oleh anak-anak kebanggaannya, terkecuali Rifki, anak yang dari kecil ia benci. Ibu Nuria semakin pusing dibuat keadaan. Sekarang ia tak punya apa-apa lagi selain rumah itu, sementara seluruh tanahnya, hewan ternaknya dan kendaraannya telah dikuras habis oleh Fauzana dan Meli. Bahkan sekarang Fauzana dan Meli tak peduli lagi sama ibunya. Dan uang tabungan Ibu Nuria tinggal sedikit ditambah ia lumpuh. Ia semakin stres dengan keadaan. Nuria, Nur, buka pintunya, teriak orang dari luar sana. Ibu Nuria pun mendorong kursi rodanya dengan kedua tangannya ke pintu depan dan membukakan pintu. Ada apa Pak De? Tanya Ibu Nuria kepada tetangga seberang jalan rumahnya itu. Maaf Nur, aku mau menyampaikan ucapan Meli. Ucap pria berusia 50 tahun itu. Meli kenapa Pak De? Dia ngomong apa? Tanya Nuria tak sabar. Meli menyuruhku untuk datang ke kantor polisi membawa uang sebesar 30 juta agar dia bebas dari penjara karena dia tersangka dan terbukti telah meracuni Aknan suaminya. Jelas tetangga Ibu Nuria itu. Dek. Seketika jantung Ibu Nuria terasa berhenti berdetak. Ia sok mendengarnya, ia baru mempercaya ucapan Rifki yang saat itu. Apa? Meli yang meracuni Aknan? Tanya Nuria terbata-bata. Iya Nur, sekarang dia di polsek. Aku pergi dulu ya Nur, mari. Ucap tetangganya. Tidak, teriak Ibu Nuria setelah tetangganya pergi. Ibu Nuria memijat pelipis yang terasa sakit. Tiba-tiba Rifki datang dan membawa ibunya masuk. Ya Allah bu, ibu kenapa teriak-teriak begini? Istighfar bu, ada apa bu? Tanya Rifki panik. Meli, Meli, ucap Ibu Nuria menangis. Tenang bu, ibu minum dulu. Ada apa dengan Mbak Meli? Kenapa ibu menangis? Ucap Rifki menenangkan ibunya dan memberi minum untuk ibunya. Meli di penjara. Dia yang udah meracuni Aknan dan Meli minta uang sama ibu 30 juta buat tebus dia agar dia bebas, tapi ibu gak punya uang lagi. Pekik Ibu Nuria memegang kepalanya yang semakin pusing. Rifki tak kaget lagi. Ia pun tambah biasa saja karena dari awal ia sudah mengetahui kebusukan kakaknya, begitu juga dengan BPKB mobil yang digadaikan Fauzana di bank. Rifki mengetahuinya, ia ingin melaporkan pada ibunya. Tapi ia malah mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya. Ibu Nuria menangis meraung sejadi-jadinya.
memikirkan anaknya dan memikirkan mobilnya telah diambil pegawai bank. Rifki berusaha menenangkan ibunya. "Ibu jangan kayak gini terus, Bu. Aku gak mau lihat ibu sedih. Yang sabar, Bu," ucap Rifki mengelus pundak ibunya. "Kamu jangan hanya tahunya nyuruh ibu sabar. Cepat, kamu pinjam mobilnya Pak Haji Sulaiman di depan sana. Dan kamu antar ibu ke rumah Fauzana. Ibu mau minta duit buat nebus Meli di penjara. Buruan," bentak Nuria. Rifki pun hanya bisa mengangguk patuh dan meminjam mobil tetangganya yang sering dipanggil Pak Haji Sulaiman itu. Sepulangnya Rifki dari rumah Pak Haji Sulaiman, meminjam mobil, ia pun mengantar ibunya ke rumah Fauzana. Ibu Nuria turun dibantu oleh Rifki menggunakan kursi roda. Sesampainya di depan rumah Fauzana, ia langsung mengejar pintu rumah anaknya yang habis direnovasi itu. "Dok, dok, dok, dok. Fauzana, keluar kamu!" teriak Ibu Nuria. "Ada apa, Bu?" saut Fauzana membuka pintu dengan raut malas, bahkan ia tak menyuruh ibunya masuk. "Ibu mau minta uang buat nebus adikmu Meli di penjara karena tersangka meracuni Aknan," ucap Ibu Nuria. "Aduh, maaf Bu, aku gak ada duit. Biarin aja lah Meli di penjara. Orang dia salah kok," ucap Fauzana dengan entengnya. Melihat perbedaan putranya itu, Ibu Nuria langsung melotot melihat putranya, karena selama ini Fauzana tak berani berkata begitu di depan ibunya. "Apa maksud kamu, Fauzana? Masa kamu gak punya duit? Kamu udah ibu berikan segalanya, tapi ini balasanmu, nak," ucap Ibu Nuria menggeleng. Air matanya luruh. "Udahlah Bu, aku pergi dulu, banyak kerjaan." Bah. Fauzana pun pergi masuk ke rumahnya dan membanting pintu dengan sangat keras, membuat Ibu Nuria kaget, sementara Rifki dari mobil melihat perlakuan kakaknya. "Ibu, udah ya Bu, kita pulang aja," ucap Rifki pelan, mendorong kursi roda ibunya kemudian dipindahkan dari mobil. Mereka pun pergi. "Cepat, antar ibu pulang," pekik Nuria. Mereka pun pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Ibu Nuria pun marah. Otaknya semakin sakit memikirkannya. Sementara itu di kediaman Fauzana, ia terus saja menghitung uang hasil dari jualan tanah ibunya yang ia tabung. Uangnya telah menumpuk banyak. "Akhirnya aku punya banyak duit. Harta ibu udah habis, tinggal rumah doang. Si Rifki gak pernah dikasih. Tolol banget jadi orang tua," ucap Fauzana tertawa berbak-bak. "Aku pergi ke rumah ibu, aku bakar aja rumahnya," ucap Fauzana. Malam itu Fauzana mengendap-endap pergi ke rumah ibunya. Dia melangkah ke kamar Rifki. Tujuan pertamanya adalah ke kamar Rifki dan membakar kamar Rifki agar adiknya itu mati. "Rifki, mampus kamu. Akan mati kamu malam ini juga," lirik Fauzana mengambil bensin dan menyiram kamar Rifki, sedangkan Rifki tertidur pulas. Ia tak mendengar langkah kaki Fauzana ke kamarnya. Fauzana menyiram bensin itu ke kamar Rifki, kemudian ia membakar kamar Rifki. Seketika Rifki pun terbangun mencium bau bensin. Ia kaget dengan orang yang menuangkan bensin. Fauzana seperti ninja hingga membuat Rifki bingung siapa orang itu. "Siapa kamu? Kenapa kamu menyiram kamarku? Keluar kamu!" bentak Rifki. Namun Fauzana membakar kamar Rifki, kemudian ia pergi lewat jendela. Seketika kamar Rifki terbakar. Rifki berusaha melarikan diri, api pun telah melahap ke seluruh penjuru kamar itu. Fauzana lewat jendela, namun ia terlambat. Ia tertimpa lemari yang terbakar itu. "Ah!" teriak Fauzana. Ibu Nuria yang mendengar keributan pun melangkah mendorong kursi rodanya sendiri. Matanya membelalak melihat kamar Rifki terbakar. Namun Rifki berhasil keluar. "Ada apa ini, Rifki? Kenapa kamarnya bisa terbakar? Kamu buat ulah lagi?" bentak Ibu Nuria melototi Rifki. Rifki tak menjawab. Ia mendorong kursi roda ibunya membawanya keluar. Ia takut api itu semakin melahap rumah mereka. "Ayo Bu, kita keluar. Rumah kita dibakar orang, Bu," ucap Rifki. Mereka keluar sementara Fauzana yang tertimpa lemari berhasil keluar. Fauzana berlari, namun ia dikejar oleh warga karena ada yang melihatnya masuk mengendap-endap. "Dia di sana, ayo kejar!" pekik warga. Ibu Nuria didorong oleh Rifki ke jalan, sementara rumah Ibu Nuria di sebelahnya telah terbakar habis, membuat Ibu Nuria berteriak histeris melihat rumahnya habis terbakar. Sekarang ia tak punya apa-apa lagi.
Ibu Nuria menjerit histeris melihat rumahnya terbakar, dapur dan kamar Rifki terbakar. Sementara ruang tengah masih aman, beruntung pemadam kebakaran datang dengan cepat, hingga rumahnya sebagian masih layak ditempati. Bapak-bapak, tolong kejar orang yang sudah membakar rumah saya. Saya akan membawanya ke kantor polisi. Pekik Ibu Nuria menangis terseduh-seduh. Sabar bu, warga masih berusaha mengejarnya, ucap Pak RT. Fauzana terus berlari saat mendengar warga mengejarnya. Ia berlari sementara itu dari seberang sana ada sebuah angkot melaju. Dan Fauzana tertabrak angkot, dan sopir angkot itu berhenti melihat kondisi Fauzana yang mengejang, kemudian berhenti bergerak. Sopir angkot pun langsung kabur begitu saja. Itu dia orangnya yang membakar rumah Ibu Nuria. Ayo, tak. Ucapan bapak-bapak itu terhenti saat melihat kondisi Fauzana yang memperlihatkan otaknya keluar dan kepalanya pun sobek. Astagfirullahaladzim, ini kan Fauzana, anaknya Ibu Nuria, teriak bapak-bapak itu kaget. Mereka semua mendekat dan memegang Fauzana yang tangannya dingin itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fauzana meninggal, ucap bapak-bapak berkaus putih itu. Astagfirullahaladzim, ucap mereka serempak. Rifki, tolong bawa ibu ke sana, cepetan, bentak Nuria. Rifki pun mendorong ibunya ke jalan kerumunan warga itu. Ibu Nuria penasaran. Ia terus menyuruh Rifki mendorongnya melewati kerumunan itu. Seketika mata Ibu Nuria dan Rifki langsung terbelalak. Fauzana, teriak Rifki dan ibunya bersamaan. Fauzana, bangun nak, jangan tinggalkan ibu. Fauzana. Ibu Nuria pun terkulai lemas, ia dipeluk oleh Rifki. Rifki juga menangis terseduh-seduh melihat kakaknya meninggal tertabrak angkot. Pagi itu jenazah Fauzana telah selesai dikebumikan. Sekarang Ibu Nuria terpukul kehilangan anaknya, bahkan ia seperti orang linglung, tatapan matanya kosong. Ia memikirkan seluruh hartanya habis dikuras Meli dan Fauzana, namun dia tetap tak mau harus kehilangan anaknya. Ditambah Meli yang dipenjara dan sekarang kondisi Meli kurus kering, dia pun hilang kewarasan. Sementara Sutia, istri Fauzana, tak mau lagi melihat mertuanya. Ia memilih pulang ke kota ke rumah orang tuanya, membawa Nisa anaknya. Sekarang kondisi Nuria pun seperti orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Rifki sering menenangkan ibunya, namun ibunya mengamuk dan menangis meraung bak anak kecil. 2 bulan berlalu. Kepergian Fauzana, Ibu Nuria pun masih terpukul dengan kepergian putranya. Bahkan ia kelaparan dan uang tabungannya benar-benar habis. Ia benar-benar tak punya apa-apa lagi selain rumah itu. Ibu, ayo makan bu, ucap Rifki lemah lembut. Dapat duit dari mana kamu? Bukannya kamu udah gak bekerja di rumah makanan itu lagi dari 6 bulan yang lalu? Selidik Ibu Nuria. Iya bu, tapi aku punya tabungan bu, dan insya Allah akan cukup buat makan kita sehari-hari bu, ucap Rifki lagi. Ibu Nuria pun terdiam. Dia menatap Rifki dalam-dalam. Anak yang selama 24 tahun ini dibencinya ternyata lebih peduli kepadanya. Anak yang selama ini disiksanya dan dia mempermalukannya dan tak pernah ia berikan uang sepersen pun. Ia kembali teringat atas perlakuannya pada Rifki sebelum ia lumpuh kecelakaan. Ibu, makan ya bu, ibu gak boleh terlalu bersedih, ucap Rifki memujarkan lamunan ibunya. Iya nak, ibu makan, ucap Ibu Nuria cepat kemudian meraih piring itu. Rifki pun melongo mendengar ibunya yang tiba-tiba menyebutnya dengan sebutan nak. Ibu Nuria pun menghentikan makannya. Ia juga heran, tiba-tiba mulutnya menyebut Rifki dengan sebutan nak. Rifki menunduk, matanya memanas. Ia bangkit dan berlari keluar. Rifki, tunggu Rifki, kamu kemana? Kamu gak makan? Teriak Ibu Nuria, namun Rifki telah berlalu dari hadapannya. Selesai makan, Ibu Nuria pun keluar dari dapur. Ia melihat Rifki sholat maghrib di ruang tengah karena kamarnya telah terbakar. Ya Allah ya Rabbku, hanya Engkau pemilik hati ini. Jadikanlah hati ini hati yang selalu mencintaimu. Ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa saudara-saudara hamba serta dosa kedua orang tua hamba. Berilah hamba badan yang sehat agar bisa mencari rezeki yang halal untuk menghidupi ibu.
Hamba ikhlas atas semua yang terjadi. Hanya Engkau Maha segalanya. Mudahkanlah urusan kami di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Rifki mengakhiri doanya. Dengan isak tangis, tangisnya pun pecah. Sementara Ibu Nuria yang duduk di kursi roda itu terdiam mematung, melihat anaknya. Hatinya serasa ada sesuatu. Bahkan mata Ibu Nuria memanas, seperti ingin menangis, namun ia tahan semua. Ia masih terdiam melihat Rifki yang menangis terseduh-seduh di atas sejadah. Ibu Nuria pun mendekat ke arah Rifki. Ibu Nuria berusaha mendorong kursi rodanya sendiri, mendekat ke arah Rifki yang menangis tergugu saat ia habis sholat itu. Si Ibu Nuria memegang pelan pundak putranya. Rifki, kamu gak apa-apa? Tanya Ibu Nuria dengan suara parau menahan tangis. Ibu Nuria terharu mendengar doa yang dipanjatkan putranya kepada Sang Pencipta. Rifki menongak dan berhenti menangis. Ia berbalik badan menatap ibunya. Tangisnya semakin pecah. Kemudian ia berlari naik ke anak tangga di lantai 2 rumahnya itu. Rifki, kenapa kamu menghindari ibu? Apa kamu gak sayang ibu? Teriak Ibu Nuria menghentikan langkah Rifki. Seketika Rifki langsung berbalik badan dan memandang ibunya. Kemudian ia perlahan turun kembali menemui ibunya. Aku sayang ibu, bahkan lebih dari apapun. Ibu segalanya bagiku. Apapun akan aku lakukan untuk ibu. Jika aku tak sayang ibu, mungkin aku sudah meninggalkan ibu di saat kondisi ibu seperti ini. Ucap Rifki semakin terisak. Rifki, bekik Ibu Nuria, tangisnya pun pecah. Ia meraih tangan anaknya dan memeluknya dengan erat hingga Rifki kesulitan bernafas. Maafkan ibu nak, maafkan ibu. Ibu juga sayang sama kamu. Maafkan ibu yang udah gak punya apa-apa lagi buat kamu. Ibu salah menilaimu. Ibu salah. Bekik Ibu Nuria terisak. Aku udah memaafkan ibu sebelum ibu minta maaf. Dan asal ibu tahu, aku gak butuh harta ibu. Aku hanya butuh ibu. Aku akan menjaga ibu hingga ibu menua nanti. Ucap Rifki terseduh-seduh menangis. Ibu Nuria pun sadar, hanya Rifki yang selalu ada untuknya dibandingkan anak-anaknya yang lain yang telah menikah dan tahunya hanya meminta uang saja. Tapi sama saja nak, harusnya tanah itu buat kamu. Dan ibu gak jual untuk Fauzana dan Meli. Ibu Nuria semakin terisak, bahkan suaranya serak. Ibu gak usah bahas tanah itu lagi. Biarlah semua yang terjadi. Ibu, Legen juga Mas Fauzana udah tenang di alam sana. Ucap Rifki masih menangis sambil memeluk ibunya. 30 menit setelah Rifki dan ibunya berpelukan sambil terisak, ia mengurai pelukannya dan mengusap air mata ibunya dengan lembut. Maafkan ibu nak. Ibu janji akan menyayangimu nak. Maafkan ibu yang selama ini sudah lalai menjadi orang tua. Ibu memang tidak becus. Ucap Ibu Nuria lagi sambil memukuli dadanya sendiri. Tangisnya kembali pecah. Istighfar bu, gak usah nangis lagi. Kalau ibu nangis hati aku sakit bu. Setiap melihat air mata ibu jatuh aku sakit hati bu. Lupakan semuanya bu, kita mulai hidup baru. Walaupun tanpa harta. Ingat bu, harta gak akan dibawa mati. Ucap Rifki lembut membelai kepala ibunya yang sudah berumur 50 tahunan itu. Astagfirullahaladzim. Terima kasih sudah membuat ibu sadar nak. Rifki, anak ibu. Ibu Nuria semakin terisak kembali memeluk Rifki. Ibu, udah jangan nangis bu. Ibu harus senyum dong. Nanti Rifki ikut tangis lagi nih. Ntar Rifki diketawain orang loh, anak lanang kok nangis. Ucap Rifki cengengesan untuk menghibur ibunya. Ibu Nuria menghentikan tangisnya dan menatap Rifki yang menghiburnya itu. Mata Ibu Nuria sembab, begitu juga dengan Rifki karena mereka kelamaan menangis. Dasar anak ibu. Ucap Ibu Nuria mencubit perut Rifki. Au, sakit bu. Ucap Rifki memegang perutnya dengan pura-pura meringis kesakitan. Ibu Nuria pun tertawa melihat tingkah putranya. Rifki pun ikut tertawa melihat ibunya kembali ceria. Rifki kembali memeluk ibunya dengan air mata haru dan bahagia. Udah ya bu, besok kita pergi jenguk Mbak Meli ke penjara. Kasihan Mbak Meli kalau nggak dilihat bu. Ucap Rifki.
Ibu Nuria pun kembali murung saat mendengar nama Meli. Ia teringat semua pengorbanannya kepada Meli. Ternyata semua sia-sia, anak yang ia banggakan tidak sesuai harapannya. Justru meninggalkannya di saat dia cacat seperti itu. Hanya Rifki yang selalu menemaninya. Rifki yang melihat ibunya kembali murung pun kembali membujuk ibunya agar ibunya tidak menangis lagi. Ia tidak ingin ibunya menangis lagi. Ia hanya ingin melihat ibunya bahagia selalu saat bersamanya. Ia berjanji kepada dirinya sendiri akan menjaga ibunya. Ibu gak usah sedih, sekarang udah malam, ibu tidur ya. Besok pagi kita jenguk Mbak Meli, ucap Rifki lagi. Kemudian diangguki ibunya. Rifki membawa ibunya ke kamar. Kemudian ia kembali ke lantai atas tidur di kamar Meli. Ia hendak tidur karena besok mengantar ibunya ke kantor polisi untuk menjenguk kakaknya. Keesokan harinya, Ibu Nuria dan Rifki ke kantor polisi untuk melihat Meli. Ia meminjam mobil Pak D. Sulaiman lagi. Ia mendorong ibunya, kemudian mengangkat ibunya ke kursi sampingnya menyetir mobil. Dan kursi roda ia taruh di belakang. Mereka pun sampai di kantor polisi. Ayo bu, aku bantu dorong ya, ucap Rifki mendorong kursi roda ibunya. Mereka pun pergi ke tempat Meli di penjara. Namun Nuria dan Rifki shock melihat kondisi Meli kurus kering, bahkan tertawa sendiri. Meli, anakku, pekik Nuria. Meli pun berhenti tertawa. Dia menatap ibunya dan adiknya bergantian, kemudian matanya melotot. Ngapain kamu kesini? Jangan ganggu aku. Pergi kamu, bentak Meli. Ya Allah nak, ini ibu nak, ucap Nuria. Tangisnya pecah sementara Rifki mengelus pundak ibunya. Mbak Meli, ini aku Rifki dan ibu, ucap Rifki pelan. Meli pun berhenti memberontak dan ia pun tertawa terbahak-bahak. Ibu Nuria dan Rifki hanya beristighfar melihatnya. Rifki, seharusnya kamu mati. Harusnya kamu yang mati saat itu, bukan Mas Fauzana. Dan aku harusnya hidup enak, bukan seperti ini. Ucap Meli tertawa dan menangis. Kemudian Meli mengamuk dan menarik tangan ibunya di dekatnya. Astagfirullah, Mbak, lepas, bentak Rifki. Polisi yang mendengar keributan pun melerai mereka dan Meli melepaskan pegangan tangannya. Kemudian Rifki dan Nuria pun pergi dari sana. 1 tahun telah berlalu. Rifki pun telah kembali bekerja di rumah makan dan dia pun sudah menikah dengan seorang wanita yang bergelar ustazah muda yang bernama Aisyah dari desa sebelah. Rifki membawa istrinya tinggal bersama ibunya dan ibunya tidak keberatan, sementara ustazah Aisyah dengan tulus merawat mertuanya penuh sayang. Ibu Nuria sangat bersyukur diperlakukan seperti itu. Bahkan Aisyah sangat menghormatinya dan sering membawanya jalan-jalan keliling kampung. Aisyah tak malu memiliki mertua lumpuh seperti Ibu Nuria. Rifki, Aisyah, terima kasih nak. Kalian sudah merawat ibu dengan sabar, ucap Nuria menatap anak dan menantunya. Ibu jangan berterima kasih seperti itu sudah sewajarnya kok. Dan ini adalah tanggung jawab kami sebagai anak ibu. Aku bukan hanya menganggap ibu sebatas mertua saja, tapi aku menganggap ibu sebagai ibu kandungku sendiri, ucap Aisyah tulus. Aisyah dan Rifki pun berhamburan memeluk ibunya dengan penuh tangis dan naruh. Mereka bertiga berpelukan dan memulai hidup baru tanpa harta. Mereka hidup sederhana, namun Ibu Nuria selalu bahagia bersama anak dan menantunya. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul Sayangnya Aku Sedikit Saja Ibu, yang ditulis oleh Kak Nita. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.